tawuran, mabok-mabokan, terus bakti kepada orang tuanya kurang, kepada gurunya kurang. Ya, selamat datang di podcast kami ini. Kami kedatangan mahasiswa STI Alpalah kelas semester 5A jurusan PAI. Tepuk tangan Ridwan Rizky. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana sekarang di kuliah? Ya, gitu aja. Tugas aman tugas? Tugas ya bisa dibilang gitulah, tapi kebanyakan tugas. Kebanyakan tugas ya kan, kata Bapak matkul bahasa Arab juga, kalau misalkan nggak mau kuliah, kalau misalkan nggak mau banyak tugas nggak usah kuliah. Betul. Gitu ya. Setuju saya, setuju. Ya, makanya kenapa di perkuliahan itu banyak tugas, ya memang begitu siklus di perkuliahan itu ya. Kalau misalkan tidak mau banyak tugas, ya udah nggak usah kuliah aja, seperti simpelnya. Yang penting tetap semangat ya. Iya, kita harus tetap semangat kuliahnya. Ya. Sebentar lagi kita mau lulus. Ya. Oke. Nah, kita ini akan membahas tentang akidah akhlak yang ada di masyarakat, maupun itu masyarakat siswa ya, siswa juga kan masih masyarakat kan itu, atau masyarakat ya, pokoknya di kalangan macam-macam lah. Yang saya pertanyakan yang pertama itu tentang anak SMA yang maraknya dengan kasus tawuran. Gimana itu? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membahas tawuran berarti kita itu berkaitan dengan akhlak. Iya, pasti ya. Akhlak yang benar-benar dipermasalahkan pada anak zaman sekarang ini. Contohnya kan emang dari tawuran, mabok-mabokan, terus bakti kepada orang tuanya kurang, kepada gurunya kurang. Nah, termasuk tawuran ini. Tawuran ini sudah banyak di Indonesia ini, mungkin setiap tahun itu hampir ada aja setiap harinya gitu. Apalagi di bulan puasa. Iya itu, kalau nggak tawuran sarung, kalau nggak petasan. Nah, itu bulan puasa kan. Nah, jadi menurut saya itu bermasalah pada si anak tersebut dan juga didikan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi ketika kita membahas tawuran, gimana caranya seseorang anak itu terbebas dari tawuran tersebut? Caranya menurut saya itu yang pertama, kita beri peringatan, kita beri pengetahuan, khususnya dengan apa? Dengan pendidikan. Dengan pendidikan anak tersebut menjadi yang tadinya tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita kasih ilmu. Kita nanti sebagai guru atau apa, kita kasih ilmu dan juga pengaruh dari teman. Iya, itu yang paling bahaya itu dari teman. Karena ada kasus misalkan si A ini tuh anaknya baik-baik, tapi karena dia terbawa terkena arusnya para teman-teman, akhirnya dia keikut-ikutan. Ayo kita ke sana. Padahal di ujung-ujungnya itu misalkan mau main kemana, tapi ujung-ujungnya tawuran, akhirnya meninggal anak tersebut. Jadi ini efek dari teman. Makanya kita sebagai siswa atau murid itu pandai-pandailah memilih teman. Carilah temanmu yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Jangan cari teman yang menjauhkan kita daripada Allah. Itu. Makanya kalau kita mau terbebas dari tawuran, itu yang diperhatikan terlebih dahulu. Nah, tadi didikan dari guru, orang tua, dan juga dari teman juga, gitu. Jadi itu semua berpengaruh pada diri seseorang, diri si murid tersebut, begitu. Jadi kita cara menghilangkannya itu dengan menambah terus ilmu pengetahuan dari anak tersebut. Nah,
berhubungan dengan kita kan bentar lagi mau tahun baru. Ya. Nah, biasanya nih banyak nih pas mau tahun baru itu ada yang kayak mabok-mabokan, ada yang kadang suka sekamar dengan yang bukan murim. Nah, Betul. itu cara mengantisipasi anak-anak di bawah tahun, nggak di anak bawah tahun aja, semuanya lah. Cara mengantisipasi kasus itu harus bagaimana? Oke. Di tahun baru memang banyak yang merayakan ya, Iya. khususnya tahun baru Masehi lah. Iya. Orang Islam pun Ikutan. Pasti. ya ikutan. Orang Islam pun ikutan. Nah, saya berdalil pada surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan gitu. Jadi karena memang di tahun baru itu kebanyakan hura-huranya gitu. Kalau yang satu sisi mungkin ada yang kayak zikira, Iya. tahlilan gitu kan. Tapi ada satu sisi kayaknya lebih banyaknya ke hura-hura gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Kita harus benar-benar memahami bahwa itu tuh tahun baru Masehi. Jadi kita sebagai umat Islam harus bersyukur saja. Kita maulidan, kita pengajian gitulah semuanya. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa kita janganlah meminum khamr, kan banyak tuh. Di tahun baru itu banyak yang minum-minum kayak gitu kan. Iya. Akhirnya berdampak pada pembunuhan, adanya pemerkosaan dan segala macam kan. Jadi kayak gitu kan. Makanya kita harus tahu dasar kita tuh, janganlah meminum khamr, berjudi dan segala macam pada tahun-tahun yang kayak gitu dan semuanya gitu. Jadi kita harus benar-benar berjaga karena itu perbuatan setan. Kalau kita turuti itu, ya kita mengikuti setan. Kalau kita ikuti setan, kita bakal masuk ke api neraka gitu. Jadi kalau untuk mungkin anak-anak SMA banyak sih sebenarnya gitu. Iya. Benar nggak? Banyak banget ya. Anak Yang SMA, makanya di sekolahin buat apa? Buat dia tahu nih bahaya khamr tuh gimana, dampak-dampaknya gimana. Nah, begitu kita kasih tahu, mending kita tahun baru nih anak-anak kita zikiran, maulidan, itu lebih bermanfaat. Nah, pada kesimpulan dari kita ngobrol santai ini, bahwasanya orang tua di luar sana harus tetap berhati-hati, tetap memantau anaknya masing-masing, karena kita tidak tahu kelakuan anak kita di luar bagaimana. Memang di depan orang tua bisa saja baik-baik, tapi tidak tahu ketika di luar apakah dia ikut-ikutan dengan temannya tawuran, apakah di luar ikut-ikutan nanti pas perayaan tahun baru dengan meminum minuman miras. Jadi kita harus tetap menjaganya, tetap memantaunya. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita bergaulan bebas. Ya, sekian saja obrolan santuy kita kali ini. Semoga banyak bermanfaat bagi penonton semua dan semoga bermanfaat juga bagi kita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Ridwan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.